Bisa perkenalkan, nama saya Azahra Kunsa Jalista, Dan saya Danas Akila Caranstira. melaporkan langsung dari Probolinggo, tepatnya di hari ini di TWSL pada tanggal 31 Agustus 2024. Kami berkesempatan untuk mengunjungi IPLH atau Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup. Di sini kita akan mengeksplorasi bagaimana IPLH berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan meningkatkan kesadaran pendidikan. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa-siswi kelas 9 SMP 5 Probolinggo yang datang untuk belajar tentang bagaimana cara-cara pengelolaan sampah. TWSL atau Taman Wisata Studi Lingkungan merupakan salah satu tempat yang tidak hanya sebagai tempat perlindungan hewan saja, namun TWSL juga ikut mengatasi pengolahan sampah yang berperan penting dalam pengelolaan sampah kota. Dengan berbagai tahapan proses, mulai dari pemilahan, pengolahan organik, hingga daur ulang. Para peserta terlihat antusias mengikuti penjelasan dari para petugas di TWSL ini. Mereka diajarkan bagaimana cara memilah sampah, pentingnya pemisahan sampah organik dan anorganik, serta bagaimana limbah-limbah ini diubah menjadi produk yang lebih bermanfaat seperti kompos. Selain dilaksanakan sosialisasi, pihak TWSL juga memberikan sumbangan kompos dan bibit tanaman kepada SMP Probolinggo, serta melakukan kegiatan penanaman bibit pohon di lingkungan TWSL secara serentak bersama dengan siswa, guru, dan pegawai TWSL. Ya. Kembali lagi bersama saya Danas Akila Caranstira. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Kepala UPT dengan Bapak siapa? Pak Fuad. Hari ini saya ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan Pak ya. Siap. Nah, yang pertama itu apa tujuan utama dari didirikannya IPLH di Probolinggo? IPLH, Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan pendidikan, pengetahuan, juga wawasan tentang lingkungan hidup, baik itu flora maupun fauna kepada masyarakat Kota Probolinggo. Yang kedua, bagaimana peran TWSL dalam pengolahan limbah di daerah ini? Oke, untuk di lingkungan TWSL sampahnya sudah terolah. Untuk sampah yang organik itu sudah kita jadikan kompos. Untuk yang organik, anorganik itu kita pilah untuk kemudian disetorkan pada bank sampah. Kita juga sudah punya bank sampah unit, namanya bank sampah Kasuari. Nah, untuk yang ketiga, jenis limbah apa saja yang dikelola di TWSL ini? Limbah organik dan anorganik. Yang keempat, bagaimana proses pengolahan limbah di IPLH? Apakah ada teknologi khusus yang digunakan? Untuk teknologi khusus kita mesin pencacah ada. Kemudian yang sederhana itu ada LSO, lubang sampah organik namanya. Itu tujuannya untuk pembuatan kompos. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana proses pengolahan limbah di IPLH berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca? Nah, untuk pengolahan di sini itu sangat berdampak terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Kenapa? Karena sampah-sampah yang kita masukkan kepada TPA atau di TPS-TPS itu sudah terolah semuanya. Jadi tidak akan menjadi tumpukan sampah yang bisa mengakibatkan gas metan. Oh iya. Betul. Dan selanjutnya adalah, apakah IPLH memiliki strategi khusus untuk mengurangi emisi gas rumah kaca? Jika ya, apa saja strategi tersebut? Secara khusus strateginya kita melakukan penanaman seperti penanaman pohon. Baru-baru ini kita di belakang di lahan perluasan juga menanam kurang lebih 150 pohon mangga. Itu juga sebagai upaya untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apakah IPLH bekerja sama dengan pemerintah atau organisasi lain dalam upaya mengurangi gas rumah kaca? Jika iya, seperti apa bentuk kerjasama tersebut, Pak? Kita bukan lagi kerjasama karena IPLH ini kan miliknya pemerintah. Oh, gitu. Jadi ya kita melaksanakan program-program pemerintah. Gitu.
Lagi dengan saya, Azahra Quinsa Calista. Kali ini saya akan berkesempatan untuk mewawancarai salah satu siswa dari siswi SMP Negeri 5 Probolinggo. Dengan siapa? Dengan Almira Jamalul Jaslin dari 9C. Menurutmu, apakah kegiatan ini memiliki manfaat besar bagi generasi mendatang? Sangat mempunyai manfaat yang besar karena dengan kegiatan ini kita bisa mengetahui tentang cara pengelolaan sampah yang ada dan juga kita bisa mempraktekannya untuk di lingkungan sekitar seperti di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Jadi kegiatan ini bermanfaat sangat besar bagi kegiatan sehari-hari. Dio, apakah selama ini ada pengaruh positif dengan adanya tempat IPLH? Ada kalau menurut saya itu ada positifnya ya. Jadi kita tahu kan di kota-kota ini semakin hari semakin panas. Terus adanya IPLH atau lingkungan hidup begini itu bisa meredam panas yang selama ini ya kita tahu udah tahu kalau misalkan ozon sudah agak sedikit terbuka, jadinya panasnya ke bumi itu banget. Jadi kalau misalkan ada lingkungan hidup kayak gini, ada ruang terbuka hijau kayak gini, itu berpengaruh ke lingkungan juga. Udah. Terus selama ini apakah warga setempat ikut serta berkontribusi dengan IPLH dalam permasalahan limbah sampah yang ada di Probolinggo? Kalau limbah sampah ini mungkin setahu saya ini ya berpengaruhnya itu keikutsertaannya itu masih sedikit. Soalnya sosialisasi dari pemerintah juga sedikit. Seperti di lingkungan saya sendiri, sampah itu masih belum bisa dipilah. Harapan saya ke depannya itu sampah-sampah itu bisa dipilah antara organik, anorganik, sampah plastik dan sampah rumah tangga gitu. Sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.